Kejadian yang berikutnya yang selalu muncul di desa tersebut adalah suara gamelan. Nah, dari rawa tempat naga itu berada, Halo guys, kenalin, gue Ryan, asli Jawa, lahir di Lampung. Guys, kali ini gue mau bercerita tentang salah satu desa yang ada di pedalaman Sumatera, dimana pada waktu sejarah pendirian desa tersebut, yang apabila dijelaskan dengan akal pikiran kita itu sesuatu hal yang mustahil atau tidak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Dari kemunculan naga, kemunculan hantu-hantu kuno, dan kematian yang terus-menerus, itu menyelimuti sejarah pendirian desa tersebut. Seperti apa cerita lengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Awalnya desa tersebut terbentuk oleh para leluhur yang datang dari tanah Jawa. Mereka diberikan lahan yang sangat luas, jadi kurang lebih ada hampir 20 orang itu mendiami satu desa tersebut. 20 kepala keluarga tadi itu disebar di seluruh desa, di mana setiap orang mendapatkan bagiannya masing-masing. Dalam prosesnya tahap awal pendirian desa tersebut, banyak hal-hal ganjil dan mistis yang terjadi. Diceritakan oleh para tetua desa bahwa dahulu di situ adalah hutan yang diisi oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, kisah mistis yang paling terkenal ketika desa tersebut menentukan daerah mana yang akan dijadikan pemakaman umum. Pada waktu itu desa belum memiliki pemakaman umum, maka para tetua desa berkumpul untuk menentukan di mana lokasi untuk pemakaman umum. Dikarenakan ada beberapa warga yang sudah meninggal dan memang perlu dikuburkan, dan kedepannya itu dibutuhkan semacam kayak lokasi khusus untuk pemakaman supaya pekuburan itu tidak ada di mana-mana. Nah, akhirnya diputuskan bahwa kuburan itu akan diletakkan di tepi desa yang tepatnya ada di sebelah utara. Penduduk belum menyadari bahwa dengan adanya kuburan baru ada peristiwa penting yang mengiringi kejadian tersebut, yaitu banyaknya orang yang meninggal ketika kuburan baru itu sudah mulai ditempatin. Nah, setelah ditentukan bahwa lokasi kuburannya di situ, maka terjadi peristiwa aneh. Setiap hari ada saja yang meninggal, sampai kuburan itu mendekati penuh. Artinya saking banyaknya orang yang meninggal ketika itu. Orang-orang masih belum menyadari apa penyebab kematian tersebut. Tidak ada catatan sejarah dan juga tidak ada catatan medis tentang peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut diceritakan dari mulut ke mulut bahwa peristiwanya itu terjadi hampir setiap malam ada yang meninggal di desa tersebut. Sampai dengan saat ini tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Pada waktu kuburan sudah mulai penuh, ya, pemakaman umum ini terlihat rindang. Rindang kata orang Jawa itu rindang ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu sejuk ya, dan daerah tersebut jadi gelap karena pekuburan untuk orang Muslim di waktu itu ya, orang di situ memang orang Muslim, dan itu ditanamin yang namanya pohon kamboja. Sehingga terlihat dari kejauhan bahwa desa tersebut itu terlihat suram ya, karena ketutup dengan pemakaman tersebut. Diakibatkan karena hal tersebut, para tetua desa pun berembuk kembali untuk menentukan lokasi baru pekuburan, karena memang sebagian masyarakat merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena lokasinya di atas bukit, sehingga kuburanku itu terlihat dari kejauhan seperti itu. Akhirnya para tetua masyarakat, tetua adat berkumpul untuk menentukan lokasi pekuburan yang baru. Nah, dengan adanya peristiwa sebelumnya di mana banyak kematian ketika dibuka kuburan baru, itu masih tidak disadari oleh penduduk setempat. Sehingga setelah diputuskan lokasi pemakaman yang baru, itu kalau orang lokal itu menyebutnya di daerah Wetan. Di situ dijadikan pemakaman. Nah, begitu pemakaman itu sudah ditempatkan dan sudah ada beberapa makam di situ, kejadian serupa berulang kembali. Banyaknya kematian-kematian yang tidak disadari terus-menerus dan jumlahnya sampai banyak ketika kuburan baru sudah ditentukan. Masyarakat masih belum menyadari bahwa itu ada kaitannya dengan
pekuburan baru. Apa sebabnya sampai saat ini juga tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran kita. Kembali lagi, cerita tersebut didapat dari para leluhur, para orang tua yang menceritakan dari mulut ke mulut sampai dengan ke generasi yang sekarang. Nah, begitu kuburan tersebut penuh, ya maksudnya sudah mulai ramai, terjadi hal yang serupa, yaitu kok kelihatan gelap. Padahal wetan itu adalah pintu masuk desa tersebut. Jadi ada kesalahan pemilihan lokasi lagi. Akhirnya diputuskan lagi bahwa kuburan itu harus dipindah, tidak boleh di lokasi tersebut. Maka kembali lagi para orang tua, para tetua adat, dan para orang yang dituakan di lokasi tersebut melakukan rembukan kembali. Nah, mereka lagi-lagi belum menyadari bahwa ada kematian yang sangat banyak ketika lokasi pekuburan itu dipindahkan. Dipilihlah daerah wetan, tapi wetan yang lebih agak jauh lagi untuk dijadikan pemakaman. Tepatnya itu di sebuah bukit. Dalam sejarahnya, bukit tersebut merupakan bekas jatuhnya pesawat atau helikopter milik tentara Jepang pada waktu itu. Jadi ada beberapa korban di situ yang gosong ya, kebakar karena dia jatuh dari helikopter. Helikopternya hancur di daerah tersebut. Diputuskan lagi bahwa lokasi itu adalah jadi pemakaman. Dimulai lagi lah pemakaman baru di situ. Nah, disinilah masyarakat mulai ngeh dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Seperti biasa, terjadi lagi kematian-kematian yang beruntun yang jumlahnya tidak berhenti-berhenti sampai kuburan itu kelihatan banyak pemakaman. Peristiwa tersebut tercatat dari sejarah dan catatan desa bahwa hampir setiap hari itu ada kematian yang tanpa jelas sampai dengan saat ini apa penyebabnya. Namun sebagian orang yang memahami hal tersebut bahwa itu adalah tumbal desa. Nah, pada waktu itu peristiwanya sangat mencekam. Hampir setiap malam ada burung gagak yang berteriak-teriak di atas rumah-rumah penduduk. Ketika dia mengeluarkan suara, maka bisa dipastikan bahwa di rumah tersebut akan terjadi kematian. Dan itu selalu terjadi setiap malam. Tidak ada orang yang berani tidur di atas kasur. Semuanya tidur di lantai. Karena menurut orang dulu, kalau yang tidur di kasur itu yang akan menjadi tumbal. Nah, disitulah masyarakat mulai ngeh bahwa kejadian-kejadian yang beruntun di masa pembuatan makam-makam itu ada kaitannya dengan pembuatan makam baru. Maka itulah setelah itu dipastikan bahwa tidak akan ada makam lagi sampai kapanpun di desa tersebut. Apapun yang terjadi itu adalah makam terakhir. Nah, memang setelah makam itu tidak pernah diganti sampai dengan saat ini, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti sebelumnya. Pada waktu desa tersebut mulai dibuka, muncullah hantu-hantu zaman dahulu. Hantu itu ada hantu dalam bentuk api ya, titik api yang seperti lilin, tapi dia ada ada di mata, ada di tangan, ada di kaki, itu nyala. Dan hantu tersebut suka mengejar para warga yang melintas di sekitaran sawah. Jadi hantu-hantu api ini banyak berkeliaran di sawah, sehingga pada waktu itu penduduk desa tidak berani untuk ke sawah. Makanya ada mitos di desa tersebut bahwa kalau di sawah dilarang untuk bermain mowo. Mowo itu api yang sisa pembakaran ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, arang yang sudah jadi api. Nah, yang berikutnya muncul hantu cengkir. Hantu cengkir itu bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kelapa muda yang belum ada isinya tapi jatuh. Nah, itu biasanya disebut cengkir. Nah, pada waktu dulu di desa tersebut banyak hantu tersebut. Jadi ketika ada kelapa jatuh pas dilihat itu ternyata kepala manusia. Jadi si cengkir ini nih atau si kelapa muda ini ada mulutnya, ada matanya, dan ada hidungnya. Pasti itu sesuatu yang serem. Saya nggak bisa ngebayangin seperti apa waktu itu ya. Nah, yang keempat adalah hantu Banaspati. Di desa tersebut pada waktu itu banyak sekali api atau bola api berterbangan dari rumah ke rumah, dari ujung desa ke ujung desa, sehingga membuat takut warga di situ untuk keluar rumah ketika malam hari tiba. Suasana benar-benar mencekam di desa tersebut dan
Mungkin saat ini saya tidak bisa membayangkan ya jika saya ada pada waktu itu seperti apa sih rasa ketakutan warga, di mana desa tersebut waktu itu belum ada listrik ya, masih menggunakan lampu dari teflon. Nah, yang paling menyeramkan di desa tersebut adalah munculnya keranda mayat yang terbang dan melewati rumah-rumah. Siapa yang berani melihat? Tidak ada yang berani, dan itu suaranya seperti orang membawa mayat sambil berzikir. Itu kalau di Jawa mungkin seperti hantu lampor ya. Kalau di Jawa kan ada beberapa kisah bahwa lampor itu membawa keranda juga. Tapi di sini ini benar-benar real, nyata waktu itu bahwa orang-orang sangat takut pada waktu malam tiba. Salah satunya adalah adanya keranda ini yang keliling desa. Akhirnya dengan semua peristiwa kejadian tersebut, ada salah satu penduduk desa yang mendapat wangsit karena memang dia mengerti hal-hal mistik. Mereka diharuskan membuat semacam kayak kurban yang dilakukan setiap bulan Suro. Bulan Suro ini adalah bulan yang sakral ya untuk tradisi Jawa. Nah, pada waktu itu penduduk desa harus menyembelih beberapa ekor kambing di mana kepalanya itu harus ditanam di pojok-pojok desa dan di tengah desa sebagai tumbal pengganti yang sudah terjadi selama ini. Nah, setelah peristiwa itu memang kita juga nggak bisa menjelaskan dengan akal pikiran bahwa memang kejadian-kejadian tersebut langsung berhenti. Tidak ada lagi kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di desa tersebut. Namun sekarang dengan majunya teknologi mungkin ya, dengan sudah panas desa tersebut, penduduknya sudah ramai, maka desa tersebut seperti layaknya desa biasa, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti dulu, walaupun tradisi mengorbankan kambing tersebut sudah tidak ada. Nah, di desa tersebut juga ada beberapa kejadian yang sangat-sangat tidak bisa dijelaskan dengan nalar kita, yaitu munculnya naga. Jadi di desa tersebut ada sebuah rawa, warga lokal menyebutnya itu rawa Nabang Beduk. Nah, di rawa tersebut ada salah satu warga yang sedang mencari ikan pada malam hari. Tiba-tiba dari dalam air keluar naga yang sangat bercahaya itu terbang ke langit. Tanpa bisa berkata apa-apa, tanpa bisa ngomong, tanpa apa, sang warga tersebut hanya bisa menyaksikan naga tersebut terbang. Nah, kejadian itu benar-benar nyata dan real disaksikan oleh orang tersebut, dan dia sampai dia membisu pada waktu dia pulang dan ditanya bengong seperti itu. Nah, itu adalah benar-benar dilihat oleh warga, dan bukan hanya satu warga, ada beberapa warga juga yang menyaksikan kemunculan naga tersebut. Sampai dengan saat ini masih diyakini bahwa naga masih ada di daerah tersebut, tapi memang dia tinggalnya beda dengan alam kita sehingga kita tidak bisa menyaksikan atau berkomunikasi dengan naga tersebut. Tetapi buat orang yang memiliki kemampuan spiritual, mereka masih bisa melihat bahwa memang di situ masih ada naganya. Naga tersebut cukup panjang atau cukup besar, jadi kepalanya ada di situ, sedangkan ekornya ada di sisi lain desa tersebut, tepatnya di Gunung Pertapaan menurut warga yang ada di lokasi tersebut. Nah, kejadian yang berikutnya yang selalu muncul di desa tersebut adalah suara gamelan. Nah, dari rawa tempat naga itu berada, setiap malam jam 11 ke sana pada waktu itu ya, tahun 90-an ke sana, selalu terdengar suara gamelan ya, seperti orang wayang ya kalau kita sekarang musik-musik Jawa. Nah, itu terjadi hampir setiap malam, apalagi kalau malam Selasa sama malam Jumat itu suaranya sangat-sangat keras. Setiap warga itu bisa mendengarkan, tanpa kita punya kemampuan spiritual, kita bisa mendengarkan alunan musik Jawa tersebut. Itu juga tidak bisa dijelaskan dengan akalan pikiran kita, karena memang itu kejadian-kejadian mistis yang ada di desa tersebut. Apapun itu, kita hanya bisa mengambil hikmahnya. Jika memang ada kebaikan, kita bisa tiru. Jika memang itu merupakan keburukan, cukup kita tahu. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua. Gue Ryan JR, asli Jawa, lahir di Lampung. Kita berjumpa lagi di kisah-kisah menegangkan berikutnya.